Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update analisa kembali ya, pergerakan analisa untuk SUSD di tanggal persiapan untuk minggu depan ya, di tanggal 13 Februari di hari Senin ya, sampai di tanggal 17 di hari Jumat Februari. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai analisa hari ini seperti apa untuk perkembangan atau pandangan kita untuk minggu depan ya, untuk persiapan kita melakukan open planning pada market SAUSD dan juga indeks dolar hari ini. Yang dimana di sini kalau kita lihat pergerakan saat ini masih berpotensi akan melakukan penurunan ya, yang dimana dia masih bergerak di bawah dari 1870. Adapun zona sell yang saya sampaikan kemarin ya, low risk-nya itu ada di area ini di 18 1871 sampai 1874.54. Ini adalah area yang masih bisa dijadikan sebagai opsi sell untuk minggu depan ya, ketika harga melakukan kenaikan ke area ini. Namun kalau saya perhatikan di sini terjadi pembentukan bearish flag ya. Di sini terjadi pembentukan bearish flag, artinya ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan pembentukan bearish flag ini untuk target penurunan terjauhnya itu ada di 1830-an ya. Nanti saya akan berikan pandangannya atau ukuran dari syarat dari bearish flag ini ya. Dan di sini juga terlihat terjadi pembentukan bearish penang, artinya untuk minggu depan ini masih didominasi untuk melakukan sell ya, namun kita tetap hati-hati. Dan di tren besarnya juga terjadi bearish engulfing ya, bearish engulfing, dan saat ini mengalami 3 koreksi yang dimana terdapat banyak shadow ya, dan di sini juga meninggalkan shadow untuk saat ini, yang artinya di minggu kemarin itu pergerakan dari SAUSD sangat agresif ya, karena beberapa sentimen pasar yang memasuki untuk memberikan pergerakan atau pengaruh pada SAUSD. Jadi minggu kemarin agak tricky ya, agak agresif pergerakannya. Dan untuk minggu depan itu ada beberapa news high impact yang akan rilis dari uh, indeks Fire USD. Jadi harap hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Ada inflation rate dan juga The Fed ya, serta data CPI yang akan rilis untuk minggu depan ya. Nanti saya akan berikan informasinya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Dan sebelum kita lanjut pada analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Oke, baik, informasi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang dimana video ini didukung oleh Forex MF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Di sini saya lihat kelebihannya selain dari legalitasnya adalah layanan-layanannya ya, mulai dari edukasi lengkap ya, kalian bisa mendapatkan kursus belajar dan webinar ya, serta tersedia kamus Forex dan ebook trading Forex ya, dan juga kalian bisa mendapatkan sinyal trading forex dan juga indikator otomatis ya. Jadi kalian bisa akses di sini untuk indikator otomatisnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, kalian bisa akses linknya di deskripsi dia, karena di sana sudah saya sediakan untuk linknya. Jadi untuk yang sedang mencari broker lokal terbaik, kalian bisa menggunakan Forex IMF ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk analisa hari ini. Dan kalau kita lihat di weekly, potensi untuk terjadi bearish engulfing, artinya akan ada penurunan cukup dalam pada jika ini valid ya. Jadi saya di sini akan berikan pandangannya untuk persiapan minggu depan di hari Senin. Dan di sini kita akan ke time frame 1 jam ya, untuk memberikan opsi-opsi yang akan kita jadikan sebagai area entry. Dan nanti kita akan lihat juga di time frame 30 menit, dan juga time frame yang biasa saya pakai juga itu di time frame 15 menit. Jadi sekarang kita akan fokus ke time frame 1 jam dulu ya, yang dimana di time frame 1 jam saat ini ada indikasi pembentukan bearish penang ya. Ini ada bearish penang,
ya. Jadi ada pembentukan bearish penang pada SAUSD. Jadi kita ambil di sini ya. Kalau diukur dari garis penang ini, maka akan terjadi penurunan lagi ya. Ini pembentukan resisten pertama, resisten support kedua, dan resisten kedua. Jadi jika terjadi penurunan ya, kemungkinan juga akan ke area 1867 untuk membuat fake breakout dulu ya, untuk kemudian melanjutkan penurunan dengan target. Ada dua target ya yang akan kita ambil dengan posisi yang ada, yaitu mengukur dengan Fibonacci extension. Kita ukur dari sini. Kalau yang di sini ya. Jadi untuk target pertama yaitu di poin 1.618 ya, di kisaran 1841.30. Ini adalah target yang akan menjadi target pertama ya. Jadi target pertama, dan juga minimal di kisaran di sini ya. Ketika ambil sell nantinya di kisaran 1865 sampai 1867. Target minimal di 1852. Jika ini di breakout, maka potensinya akan mencapai target Fibonacci extension yaitu di 1841. Dan kalau kita ukur dari pembentukan bearish flag ini dari area atas di sini ya, pembentukan awalnya ke area pembentukan awal ya, di area pembentukan awalnya, kalau kita ukur ya, kita ukur untuk mencarikan target pada pembentukan bearish flag ini ya. Jadi di sini saya akan tarik ke bawah untuk mengukur ya. Kalau dari ukurannya ini potensi akan ke saya ukur ulang ya, pembentukan awal ke target resisten awalnya ya. Oke, sekarang kita akan ukur dari pembentukan awal, pembentukan resisten keempatnya ya. Kita akan buatkan untuk targetnya bisa saja ke 1833 sampai 1831 ya. Ini adalah target yang akan dicapai jika memang terjadi penurunan yang signifikan ya pada SAUSD. Jadi untuk pantauan sekarang adalah di area 1865 sampai 1867. Kemudian ada SNR di area 1870 ya. Ini adalah area SNR di 1870. Jadi selama harga masih bergerak di bawah dari 1865 1867, maka potensi untuk melakukan penurunan masih ada ya. Dan target terdekat di 1852 dan juga 1841 di area extension 1.618 ya. Dan untuk terjauh bisa ke 1826 yaitu di 2.618. Jadi itu ya target kita untuk minggu depan pada planning SAUSD. Jadi buat teman-teman semua harap perhatikan ya, harap pantau dan simak baik-baik video ini, dan jangan lupa untuk dimanfaatkan ya targetnya. Jadi silakan disimak ya. Selama dia masih bergerak di bawah dari 1861 1870, maka targetnya masih akan terjadi penurunan untuk mencapai area 1841 sampai 1830-an ya. Itu adalah target saya untuk penurunan hari ini, namun kita tetap hati-hati ya, karena market bukan kita yang menggerakkan, dan dimana di minggu depan ini banyak news high impact yang akan rilis. Jadi kita harus tetap hati-hati karena bisa saja planning kita gagal dengan adanya news high impact yang akan rilis. Nah sekarang kita sudah membahas untuk SAUSD ya. Sekarang kita akan coba masuk pada indeks dolar, melihat informasi yang akan kita dapatkan dari indeks dolar ya. Di indeks dolar sendiri ini sebenarnya terbentuk juga bullish flag ya. Dan kalau kita lihat dia sudah melakukan retest dan saat ini masih punya potensi untuk melakukan kenaikan ya. Dan kemungkinan besar dia akan retest ke area resisten yang sudah di breakout. Ini saya hapus dulu. Ini kita tandain ya untuk area, dan kita hapus dulu. Jadi untuk indeks dolar sendiri dia potensinya masih akan melakukan koreksi dulu ya, kemudian melanjutkan kenaikan. Dan target terjauh dari indeks dolar melakukan kenaikan yaitu ini, saya akan ya, akan corek
areanya, dan kita akan coba lihat untuk target kenaikan dari indeks dolar yang tertingginya itu kalau kita lihat di time frame 4 jam itu ada di area ini ya, di 105.57. Ini akan jadi pantauan kita ya, namun di sini juga ada poin penting yang harus kita perhatikan ya. Jadi nanti kita lihat saja ya seperti apa perkembangan pada indeks dolar untuk bulan ini dan juga untuk minggu depan. Kita lihat seperti apa. Jadi apabila nanti hari Senin dan Selasa dia break dari 103.68, maka dia akan potensi besar untuk melakukan kenaikan ke 104 ya. Dan untuk koreksinya dia ke area ini 103.24 sampai 103.40. Jadi itu yang harus kita perhatikan pada indeks dolar ya. Jadi di sini pembentukannya bullish flag. Jadi kalau kita ukur dari pembentukan bullish flagnya ini, dari pembentukan awalnya seperti tadi di SAUSD ya, di kisaran sini. Dan kalau kita ukur targetnya itu di sini ya, di 105.57 sesuai dengan yang ada di sini di resisten. Ini merupakan resisten terkuat ya. Jadi resisten kuat di sini. Jadi apabila dia mencapai area ini maka potensinya akan terjadi penurunan dulu ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan apabila memang kuat untuk melakukan kenaikan ya. Dan nanti saya akan berikan informasi news ya, saya akan bahas untuk informasi news di grup Telegram. Nanti saya akan berikan keterangan-keterangan untuk informasi newsnya. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan bergabung di grup Telegram ya. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang kita akan kembali ke SAUSD ya. Ada yang saya ingin sampaikan juga. Kalau nanti hari Selasa atau hari Rabu ya, atau hari Senin dia close di atas dari 1870, maka ini berpotensi untuk melakukan kenaikan untuk menguji kembali 1889 ya, 1889. Dan apabila pola bearish flag ini gagal atau tidak, atau dirusak oleh news ataupun nanti sentimen pasarnya akan rilis, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan kembali ke area ini ya. Ini merupakan area supply di harga 1910 sampai 1917. Ini adalah harga area supply yang akan diraih ketika dia berhasil close di atas dari 1870 dan 1873 ya, dan menguji area 1888 sampai 189. Namun kalau kita lihat dari pola-pola yang ada, ini lebih cenderung pada dominan sell ya, dan juga konfirmasi candle yang ada di time frame besar lebih dominan untuk melakukan penurunan ya. Nanti kita tetap hati-hati saja ya untuk teman-teman semuanya. Harap gunakan manajemen yang baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.